boleh disiapkan kopi dan teman-temannya. Ini jam-jam kritis nih di sesi yang terakhir hari ini. Dan kita akan segera mulai. Saya serahkan kepada Kak Hilda sebagai moderator di sesi ini. Mari Kakak, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang dan sore semuanya. Nah, ya memang jam kritis, tapi ini judulnya menarik nih. Jadi sesi ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dama, sesi yang ditukar. Tadinya ini di jadwal adalah untuk besok, tapi kali ini ditukar supaya teman-teman bisa mengerjakan tugasnya melalui media yang akan dipaparkan pada sesi ini. Jadi sesi ini judulnya mengenai menggunakan PPT untuk membuat bahan ajar interaktif. Jadi ini ada praktek-prakteknya lagi nih Pak Adam ya. Silakan teman-teman kita kembali fokus untuk mengikuti pemaparan Pak Dama. Untuk Pak Dama mungkin kalau ada istilah-istilah yang agak asing boleh dijelaskan sedikit begitu. Ya. Oh, boleh. Ya. Terima kasih banyak Pak Dama dan teman-teman. Mari saya silakan kepada Pak Dama untuk memaparkan materinya. Baik. Selamat siang teman-teman. Oke. Masih tidur, nggak ada jawaban. Oh, Pak Tony ya, ini kayaknya yang semangat itu dari tadi ya. Berarti dopingnya pas tuh. Oke, jadi teman-teman saat ini kita akan melanjutkan materi kita. Sedikit review lagi ya, pagi ini kita sudah ngapain aja sampai siang ini ya. Tidur Pak. Tidur ya. Di Malang dingin sih enak, di sini panas Pak. Kayaknya dia anteng aja. Iya. Oke teman-teman, jadi pagi tadi apa sih Bapak Ibu pelajari? Bapak Ibu mempelajari bagaimana sistem sebuah model sederhana untuk membuat pelatihan ya, yaitu menggunakan A analisis, D itu design, D lagi develop, kemudian apa lagi? I-nya itu implement, kemudian satu lagi evaluasi. ADDIE. Untung sekarang nggak ada ujian teori nih. Kalau ada ujian teori keluar lagi tuh pertanyaan. Ya begitu ya. Kemudian di dalam analisis itu ada 4 ya yang dicakup ya tadi kita pelajari. Yang pertama kita tahu dulu kompetensi apa yang mau kita masukkan. Nah itu dari gap. Dari gap kita bisa ambil kompetensi apa yang kita mau identifikasi, yang mau kita ajarkan untuk menjembatani gap yang ada. Habis itu kita analisis apanya? Keterampilannya. Ya, dari kompetensi itu ada keterampilan. Kemudian apa lagi? Kita analisisnya. TP ya. Tujuan pembelajarannya ya dari masing-masing tadi skill, keterampilan itu kira-kira tujuannya mau ngapain dari keterampilan itu. Ya. Kemudian kalau kita tahu TP-nya dalam sebagai TP itu sama tujuan instruksional khususnya ya, berarti kita sudah bisa membuat assessment. Ya. Kemudian habis itu di develop, ya udah analisis. Kemudian karakteristik si pengguna juga ya, kemudian masuk ke develop, di desain ya, kemudian di desain, dicek dulu tujuannya apa, instruksionalnya apa, segala macam. Kemudian dilihat evaluasinya alatnya seperti apa, kemudian nanti materinya mau digambarkan di mana. Ya, kalau kelas sih enak, kalau kita online nggak segampang itu ya. Kemudian baru habis didesain, di develop. Develop itu jadi apa? Jadi contoh. Jadi ada satu contoh yang udah jadi, kemudian dicobain ya. Habis itu kalau udah jadi dicobain ke kelas kecil, baru instrukturnya dilatih dan sebagainya ya, baru itu diimplementasi ya, latih instrukturnya TOT, kemudian registrasi di locate siapa pesertanya, itu anak angkatan pertama, angkatan kedua atau terakhir ya gitu. Kemudian siapa dosen juga bisa nggak ikut ini gitu ya. Kemudian terakhir evaluasi
itu kita menentukan dua jenis tes, yaitu tes formatif yang selalu ada ya di beberapa kali sambil pelatihan itu berjalan, dan sumatif terakhir. Itu ada di E. Ya, kemudian yang kedua tadi kita sudah lebih dalam lagi masuk ke dalam desain sebetulnya. Mengembangkan materi, ya, TU, TIK, kemudian tesnya apa, kemudian membuat sebuah seperti dalam tanda kutip RPS, rencana pelatihan. Ya, rencana pelatihannya seperti apa sih? Nah, gitu ya. Nah, terus kita lihat tadi menggunakan pakai mainframe, work frame, ya, framework. Ya, apa namanya, kerangka kerjanya seperti yang sudah tadi dijelaskan. Nah, Anda sudah buat di situ. Kemudian sekarang dituangkan dalam bentuk media pembelajarannya. Seperti apa sih? Ya, gitu. Oke. Siang ini kita coba mau explore sebentar sama-sama. Dibuka Microsoft PowerPoint-nya, Bapak Ibu. Ya, PowerPoint ini dulu itu hanya berfungsi sebagai cuma untuk presentasi saja. Ya. Tapi kalau sebetulnya saya mengajarkan calon-calon guru, teacher college, angkatan pertama itu di ICT, mereka harus bisa bikin PowerPoint itu untuk bercerita. Jadi PowerPoint-nya bisa bergerak sendiri tanpa kita yang klik ya, itu udah jalan sendiri tuh. Mataharinya tadi jalan ke sono, kemudian ada awan lah begini, terus geleger apa, ada hujan kah, terus Nabi Nuh lah datang ya, kemudian ada banjir dan sebagainya, itu udah jalan sendiri sampai cerita itu habis. PowerPoint juga bisa dibuat seperti itu kalau kita mau. Ya. Atau membuat yang hybrid. Ya, seperti itu. Dengan menggunakan klik di link. Ya, misalnya kita bisa klik untuk masuk ke tempat yang lain. Dari satu ke tempat yang lain. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu, sekarang kita share dulu deh saya. Oke. Supaya kita nggak lupa, saya cuma kasih highlight aja. Apa yang akan kita bahas, semoga ini bisa semuanya dibahas sekarang. Ya. Oke. Oke. Kita mau ngomongin format shapes, ya. Apa yang bisa kita lakukan sih dengan format shape? Kemudian apa sih bisa kita lakukan dengan insert icon, cut people, animation, transition, screen recording, screenshot, ya. Kemudian membuat slideshow-nya. Ya, jadi nanti untuk tagihan kelulusan Bapak Ibu ya untuk TOT ini nggak susah-susah. Ya, tapi Anda tinggal membuat sebuah PowerPoint ya, seperti coba saya contohin aja deh. Bentar Bapak Ibu, saya lihatin. Jadi saya kerjasama dengan Faculty of Liberal Arts. Mereka minta perpustakaan membuat 6 sesi perkuliahan digital research skills. Nah ini kebetulan saya buatin buat mereka, kerjasama juga dengan Yani tim, ya. Nah kita buatnya dalam bentuk-bentuk seperti ini, ada video, ada PPT. Oke, Yani enggak ya? Yan, halo? Enggak ada. Oke. Contohnya videonya seperti ini. Sebentar, yang saya buat itu
Coba keluar nggak suaranya ya? Nggak keluar ya suaranya. Bentar ya Bapak Ibu ya. Ini Jo harusnya ada. Datang teuing. Oke. Kayaknya saya sudah masukkan di sini deh. Oh, belum ya. Oke, bukan di sini. Bentar. Selamat datang dan selamat menyaksikan video presentasi yang kami persiapkan untuk Anda pelajari. Dalam presentasi ini, Anda akan mempelajari apa saja yang perlu disiapkan sebelum Anda memulai penelusuran online untuk mencari sumber-sumber yang akan Anda gunakan dalam penulisan. Presentasi ini terdiri dari beberapa hal penting untuk disiapkan. Yang pertama adalah merumuskan topik, kemudian mengembangkan rumusan masalah, kemudian mendefinisikan kebutuhan informasi, dan mengembangkan kata kunci. Merumuskan topik penulisan. Ada beberapa strategi yang bisa dipertimbangkan untuk memilih topik penulisan ilmiah yang ideal. Oke, Bapak Ibu, jadi itu bukan suara saya sekarang ya, itu sudah direkam dan PPT-nya akan jalan sendiri sesuai dengan penjelasan saya. Yang pertama adalah minat. Di sini topik yang Anda pilih harus bisa mendorong Anda untuk semangat menulis karya ilmiah tersebut sampai tuntas. Jika Anda sangat berminat pada sebuah topik, maka Anda akan memiliki energi yang cukup untuk menulis karya ilmiah Anda sampai selesai. Yang kedua adalah novelty, yang berarti kebaruan. Artinya, topik yang Anda pilih sebaiknya merupakan topik tentang isu hangat yang sedang diperbincangkan atau sedang pro kontra pada saat. Oke, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Nah ini yang nanti akan kita buat. Karena saya pikir kalau seperti ini harusnya semuanya bisa. Ya, begitu. Harusnya bisa. Nah karena itu maka kita coba mau buat. Oke. Sekarang kita buka dulu PowerPoint-nya ya. Oke. Kita mau buat caranya adalah bukan caranya. Maksudnya saya tidak akan buatin caranya. Kalau caranya teman-teman sudah banyak yang tahu. Siang ini saya ingin mengekspos kepada teman-teman apa saja sih
kelebihan dari PowerPoint bisa digunakan untuk membuat sebuah materi interaktif. Ya. Nah, minimal outputnya hanya seperti tadi. Ya, Anda bisa ngomong dan bisa ada gambarnya atau ada suaranya. Kalau mau ada gambarnya juga bisa, Bapak Ibu. Ya, nanti ada insert di sini. Ada insert di sebelah kanan bawah, ya, seperti itu. Oke, jadi yang pertama kali saya mau ngomong adalah keuntungan kita sekarang menggunakan PowerPoint adalah sudah diperbaharui sedemikian rupa sehingga PowerPoint yang terbaru 2016 atau 365 itu mempunyai banyak sekali fitur yang sungguh sangat berguna buat membuat media pembelajaran. Ya. Banyak dari Anda yang mungkin banyak meremehkan format atau shapes, ya. Yang karena format atau shapes, ya, seperti ini. Ya, itu bentar. Format atau shapes, ya. Itu ini yang akan kita buka ini. Ini biasanya banyak diremehkan. Tapi sebetulnya banyak sekali yang bisa kita buat icon-icon di dalam presentasi kita yang bisa menggunakan perpaduan antara berbagai bangun yang ada di sini. Ya, saya sering bilang bahwa kalau kita mau bikin contohnya begini, kemudian dipadukan dengan seperti donat ya, kita cari donat di sini. Nah, kalau ini kita bisa padukan, teman-teman, ya. Ini bisa kita pilih. Coba deh teman-teman lakukan sebentar. Pilih ini segi 36 atau 48. Ini contoh aja ya. Oke. Ketika kita bikin yang donat tadi, kita klik ke sini. Saya ulangi. Insert. Kemudian kita cari itu namanya shapes. Seperti donat ya. Yang ada seperti donat tadi. Nah, supaya dia lurus, teman-teman, kalau mau ngambil shapes itu, Anda pencet dulu shift. Pencet shift, baru ini dibuletin. Maka Anda akan mendapat bentuk bulat yang sempurna. Nggak lonjong kanan, nggak lonjong kiri. Ya. Nah, kemudian gimana caranya untuk membuat ini menjadi sebuah, nanti kita ntar Anda baru ngerti kalau nanti kita sudah jadi ya barangnya. Ini buat apa sih gitu ya. Oke. Sekarang coba ikuti aja dulu sebentar, ini pasti teman-teman udah tahu mungkin ya beberapa ya. Kemudian ini tinggal diklik saja supaya di tengah teman-teman. Nah, bagaimana supaya tipsnya Anda membuat sebuah bangun itu di tengah? Ya, caranya ketika diklik, Anda harus yang aktif di sini harus shape format. Bentuk format itu harus ada di sini. Kemudian format itu harus diklik. Kemudian ini bisa diklik align. Align center. Align middle. Nah, ini udah pasti di tengah. Oke, saya berikan waktu teman-teman. Oke, taruh satu bulat ini di sini. Kemudian Anda klik tadi kalau mau kasih yang bulat sempurna, itu Anda harus pencet dulu shift, baru dibesarkan. Ya, begitu. Itu triknya. Kemudian buat ini menjadi lebih kecil. Oke, kira-kira begini. Dengan menarik ini. Ya. Nah, kemudian sekarang bintangnya ini. Bintang ini Anda tahu ya tadi ya. Tinggal pilih dari
shape di sini. Ya, pilih yang 32. Ya, 32 poin. Nah, kalau sudah ini juga dikirim ke tengah, teman-teman. Coba align center, align middle. Nah, di tengah. Bersamaan. Tapi sekarang send cakranya yang tadi yang bergerigi itu, ya, cakranya kalau bisa jangan di belakang, taruh dia di depan. Ya. Jadi bulat donatnya ini mungkin di belakang. Nah, ini tinggal diklik send backward. Nah, gini ya. Oke, pastikan semua sudah di tengah. Middle. Sudah di tengah. Nah, coba kita sekarang klik roda ini yang cakranya, kemudian tarik yang kuning ini. Ups, terlalu cepat. Ya, seginilah. Oke. Udah ya? Kalau sudah, coba sekarang kita blok ini semua. Bisa pelan-pelan, Kak. Yang mana yang ditarik? Talinya, Bu. Talinya. Tali. Warna kuning, Bu. Oke. Kuning. Oke. Kuning kecil. Saya pakai warna lain sih. Oh, Enggak, kalau itunya kuning. Kalau ya tapi kuningnya ada. Ada. Kecil ada. Saya jadi werah. saya biru. Gak apa-apa. Ini kan seni. Biru. Kalau sudah, kita pilih bagian ini, yang atas, yang bawah. Oke. Kemudian, klik di shape format. Diaktifkan menu ini. Ya. Kemudian coba kita lihat ke sebelah kiri di sini. Ada merge shapes. Ya. Nah, merge shape ini bisa dipilih. Ini bisa union, gabungan, gitu ya. Kalau dua bentuk ini digabung tuh jadi kayak gitu. Atau bentuknya apa namanya? Combine atau fragment, ya. Atau ini apa? Subtract. Nah, kalau gambarnya salah seperti ini, berarti kebalik. Kalau nggak ada, ini harusnya nanti tinggal lingkaran. Ya, coba kita lihat. Bagaimana aktifkan merge shapes-nya? Gimana, Bu? Yang aktifkan merge shapes. Merge? Ya. Itu di shape format, Bu. Shape format. Ya. Shape format, kemudian kita pilih nih semua. Ini satu-satu. Nah, kemudian kita pilih shape format, baru merge shape-nya akan aktif. Nah, kok nggak bisa ya? Nah, ini. Kebalik. Coba, ini kita taruh di depan kalau gitu.
Aduh, bagaimana kayak itu? Apanya, Bu? Pertanyaannya, halo, Ya, Pak, di PC saya yang muncul hanya save aja, nggak ada save formatnya. save format. Ada Iya. JSAVE format tapi Ada di sebelah kanan kan? Shape Ya. format. Ada format nggak? ada Nah, format aja coba. format. Tapi message-nya ini tidak bisa aktif, tidak bisa diklik. Berarti belum diklik. Enggak, mungkin. Jadi kita Jadi kurang bisa mengikuti saya. Merge shape sih kenapa ya? Abu-abu. mersaves. Nah dulu, ini juga harusnya biasanya langsung. Shape format ini bisa langsung ngeliatin. Oke. Yang Oke, nanti pilihnya sebentar deh. enggak. Pak Dama, tolong ulang Pak Dama, mau kasih aktif ini merger Ya. save ini. Apa? Saya sudah ke save format, terus apa yang saya harus klik di situ? Udah save format. Sudah di save format. Udah begini. Dia keluar. Kemudian kita pilih. Pilih, klik dulu. Bangunannya ini apa? Klik. Kalau misalnya dua-duanya mau kita klik, ya, itu kita harus pencet kontrol, baru kita pilih. Pilih dua. Kontrol. Ya. Oh, itu yang tidak bisa. Ya, pilih. Terus pilih kontrol. Sebentar. Ini kan kayaknya grup nih. Ya, pilih kontrol. Kemudian diklik pada bangunnya, pada shape-nya. Sampai dua-duanya kepilih begini. Oh, ya. Iya. Nah. Terus pilih lagi save format. Ya. Enggak, udah. Oke, sudah. Oke, sudah. Ya. Kalau sudah, coba Anda ini. Interact ya, Pak. Nah, intersect coba. Intersect. Intersect seperti ini. Oke. Kayak matahari. Intersect, intersect. Ya, Jadi intersect. kayak matahari. Seperti ada kayak matahari kan? Nah, udah ini nanti coba lihat. Bundarannya nggak ada. Kenapa? Bundaran yang itu nggak ada ya, yang pertama itu. Iya, hilang memang karena dia hanya di sebelah ininya aja. Kemudian sebentar, ini nanti kita bisa gunakan ini harusnya untuk animasi. Oke, animasi. Nah, seperti ini. Oke. Jadi ini pakai wheel. Pilih wheel. Ini kalau Anda bisa mainkan, ini bisa jadi timer Bapak Ibu. Oke. Nah, jadi kalau ini format background-nya kita ganti jadi hitam, misalnya. Nah, ini akan bagus. Hari. Oke. Ya, ini wheel, kemudian Anda klik di wheel-nya, ya, ini wheel. Kemudian ini dipilih sampai berapa kali. Ini lihat, kalau Anda pernah bikin pakai animation, di sini ada animation pane. Ya, ini format shape-nya matiin aja. Animation pane-nya diklik. Nah, Anda bisa ubah di sini, klik. Kemudian effect option, coba. Klik effect option. Ya. Kemudian di sini efek option-nya bisa dikasih
efeknya. Oh ya, tunggu. Ini mau berapa kali gitu bisa. Nah, di timing. Ya. Kalau timingnya ini dicepetin, ini medium kan. Kalau misalnya dia slow, nah nanti bentuknya kan, nah begini. Berarti ini sekali muter nih. Tadi sekali muter berapa Bapak Ibu timingnya? Harus ingat 3 second. Ya. Nah, berarti kalau misalnya dia 1 kali mutar, ya, harusnya kalau 1 second ini bisa ditulis 1 second aja deh. Oke. Nah, kita bisa Pas. Ya, kita bisa tambahkan di sini huruf 1 misalnya ya. Cuma tahu aja. Nah, ini 1. Oke, nah 1 ini akan tampil. Kita berikan animasi, dia akan appear pada saat ini dia sudah muter 1 second. Nah, gitu ya. Berarti ini jadi kita tambahkan animation, add, tapi appear. Appear ya. Nah, ini appear. Nah, kita jangan pakai klik. Kita After previous. pilih, ya betul. Ini with previous. Yeah. Baru di with previous-nya kita tentukan timing dia kapan akan keluar. Ya, gitu. Berarti dia harus ada delay. Delay-nya 1 second. Misalnya gitu ya. Nah, oke. Kita lihat deh ya. Misalnya gini. Nah, gitu. Nanti kalau ini diulang lagi, muter lagi, kita ganti huruf 2, tanggal 2. Dan kita udah bisa dapetin timer. Itu contoh aja. Ya, untuk masuk gitu. Entry yang menarik lah gitu ya. Untuk presentasi. Gitu. Itu 1 contoh kecil. Ada nggak yang sudah berhasil sampai di sini? Sudah, Pak. Ada ya? Dari mungkin angka tadi, Pak. Tapi Insert box. Benar. Bisa ya 1 ya? Nanti begitu dia keluar, ini berarti kayak gini kan? Sorry. Semuanya. Oke, dari atas. 1, gitu ya. Tapi dia harus mati. Nah, kita main logika aja kalau di animasi. Begitu dia nampil, kan harusnya mati. Kan dia muter lagi. Nanti baru ganti angka 2. Berarti dia harus kita tambah. 1, ini harus apa? Add animation. Terus apa? Hilang dia, harus hilang. Kalau hilang apa? Di sini ada exit, disappear misalnya. Iya, disappear. Ya, misalnya gitu, disappear. Nah, disappear-nya kapan? Berapa menit setelah itu? Nah, ini harus with previous juga. Nah, ini berapa menit setelah itu? Misalnya cepat mati ya, nih udah nih kayak gini. Nah, coba kita lihat. Nah, mati kan? Nah, sekarang kita tinggal siapin angka 2-nya. Gitu. Tinggal kita klik angka 1, kemudian kita pencet kontrol. Kita klik di sini sampai kontrol, kita kontrol, kemudian klik ada tanda tambah, kita drag dia ke sini, artinya kita copy. Kita ganti 2. Iya, 2 kita taruh di sini. Kemudian 2-nya itu ya kita samakan ini, tapi dia tampil pada menit keberapa? 2-nya harus di timingnya harus ketika dia sudah muter 2 kali kan, berarti 2 second.
Ya. Oke. Ya, dia nanti akan tampil di second kedua. Kemudian dia habis itu mati lagi di 2,6. Nah, sekarang yang penting adalah buletannya harus muter beberapa kali. Nggak cuma sekali. Nah, gitu. Nah, kita di sini kita repeat berapa kali. Misalnya 2 kali atau 3 kali ya, gitu. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat hasilnya. 1, 2. Nah, tinggal taruh 3 situ. Simpel kan? Simpel, Pak. Cuma repot. Ini terakhir animasi. Oke. Oke, ini dari bangun yang tadi simpel saja. Ya, itu saya cuma iniin karena kita mungkin nggak akan cukup kalau mempelajari ini doang ya, gitu. Dari bangun itu aja kita bisa bikin apa-apa macam-macam. Ya, begitu. Jadi nanti kita bisa mungkin seperti tadi yang tadi saya ini misalnya kita pakai kantong. Kita punya ini ada bangun ini. Ini saya kasih contoh lagi. Shift ya. Kemudian kita ini. Ini kan kayak kantong baju ya. Ini kantong baju kan. Nah, kayak kantong baju. Ini supaya sudut ini bisa ke sebelah sana, kita rotate. Tinggal klik, kemudian shape formatnya pasti harus aktif ya. Kemudian kita rotate. Nah, di sini ada rotate 90, rotate lagi, rotate lagi, rotate lagi. Nah, jadi dia ke sini. Oke? Nah, sekarang coba ya, Anda masukkan begini. Ini ceritanya jadi kantong. Dah. Sekarang ceritanya kartunya ada di kantong ini, nanti keluar. Gimana caranya? Anda insert lagi kartu. Berarti kartu ini dong. Kotak. Anda buat gini. Nah, seolah-olah di sini ada kartu. Ya. Dah. Ini kartu nih, ada 1. Ya. Oke. Sekarang kartunya Anda tulisin. Misalnya tadi apa tuh yang kayak tadi saya presentasi tadi ya. Misalnya. Ini animasinya belajar animasi. Kita belajar motion. Motion ya. Ditarik garis. Ya, animasi. Maaf. Ya. Itu tadi yang kedua ini kayak kantong di shape juga ya? Di shape, Bu. Di shape. Jadi Ibu ngelihat sini nih. Insert. Ya. Kemudian klik di shapes. Nah, Ibu cari yang seperti kantong. Yang tadi. Mana ya tadi? Teman-teman nemu ya? Bawah sekali Nah, kan. ini nih. Oh, Nah, ini. atas ya. Ya. Posisinya terbalik. Iya, kalau tadi Ibu dapat begini kan posisinya kan? Nah, Puter. ini tinggal di rotate, Bu. Tinggal klik. Shape format nih kan? Shape format. Sebelah kanan ada rotate toh? Tapi kayaknya PowerPoint saya belum seperti itu, Pak. Jadi ini agak ketinggalan saya. Fungsi rotate semua ada, Pak. Kalau fungsi rotate biasanya ada semua. Shape-nya nggak seperti itu, boleh, Pak? Boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kalau saya biasanya, saya suka bikin itu menggunakan ini nih, Bu. Kalau saya biasanya bikin gini. Ini kan ada kotak. Ya. Nah, kemudian ditambah insert begini. Dengan cepat aja. Mana tuh tadi? Shapes. Bulat. Cari yang bulat. Nah, habis itu shift ya. Jangan lupa biar kita bulatnya pas. Nah,
nanti kan jadi kayak kantong, kan bolong dia. Nah, gini, kemudian kita pilih, terus di merge. Kita kosongin. Sorry. Nah, kita bisa pakai merge shape, intersect. Nah, begini, subtract. Ini kan jadi kayak kantong nih ceritanya. Nah, itu juga bisa tuh, kayak gitu. Ya, nah ini tinggal di-rotate aja. Gitu. Mau kemana? Nah, sini. Keluarnya kemana kartunya? Kalau nanti mau keluarin ke atas ya sudah, tinggal kasih aja ke atas gini. Terus kita bikin lagi kartu. Ya, kartunya kita bikin seperti tadi ya. Shapes. Kartu. Gini. Nah, kartunya gitu. Tapi jangan kelihatan. Kartunya jangan kelihatan dulu di bawah. Oke. Atau dikit deh keluar. Nah, biar ada ngintip gitu. Dah. Ya, terus ini ntar kan ditulisin ya. Misalnya gini kan, animasi, motion, adalah dan bla 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 gitu ya. Makan gitu. Atau ini definisi dan sebagainya. Ini akan sangat menarik apabila ini ditaruh di belakang. Bring to back. Ya. Kemudian dianimasiin, Bu. Udah. Ini animasinya. Ini yang di belakang tadi. Ya. Add animation. Sekarang kita lihat animation, tapi tidak pakai entrance. Ini kan animasi selalu ada 3. Animasi masuk, animasi emphasize, kalau udah ada di sini, mau diapain gitu ya. Nah, kemudian ini exit. Nah, kalau kita pakai yang ini, motion path, yang garis ke atas. Nah, ini kan kebetulan ke bawah nih. Nah, kita tinggal ubah aja merahnya harus di atas. Nah, ntar kira-kira dia keluarnya kan di sini nih. Nah, oke. Nah, sekarang coba kita lihat gini. Oh, dia akan keluar seperti itu. Nah, teman-teman kalau perhatikan PPT saya pada saat terima kasih, saya ada kasih masuk kupu-kupu yang bisa terbang di atas buku. Ah, iya. Jadi bisa banyak bentuknya ya. Kalau yang penting Anda paham bahwa bentuk-bentuk ini, ya, shape ini sebetulnya bisa digabung-gabungkan menjadi sebuah bentuk yang menarik dan bisa dimain-mainin, ya, seperti itu. Nah ini kalau tadi yang ini juga tinggal ngasih aja kan animationnya, ya, yang ini supaya dia keluar, gitu ya. To back misalnya, tapi ininya kita ganti supaya warnanya beda, tahuan misalnya gitu ya. Nah ini kita ganti warnanya. Nah ini, supaya nanti kartunya ketahuan keluar. Nah gitu ya. Nah ini kemudian, nah dia nggak bakal bisa diedit kartunya karena dia di belakang. Bagaimana cara pilih dia yang di belakang? Ya nggak apa-apa sih. Tinggal ini di back-in aja dulu. Ini baru kita animasikan, plus animasi, kemudian add, kemudian kita cari motion, tapi cari yang ke kanan. Kalau nggak ada, more motion path. Nah, ini khusus motion path banyak lagi. Kita cari yang ke kanan, right. Nah ini. Nah, jalan deh. Ya. Kira-kira gitu. Oke? Nah, Bapak Ibu dah itu dulu deh ya. Kira-kira nanti Bapak Ibu bisa kerjain lagi di rumah atau buat besok presentasi kita, Bapak Ibu boleh padu-paduin deh. Lihat-lihat apa di macam-macam. Yang pertama, format shapes. Kemudian yang kedua itu insert icon. Di 365 atau di 2016 ya. Itu tadi Anda lihat kan saya pakai orang, ada orang yang tangan ke bawah gitu ya. Nah itu udah disediain di sini Bapak Ibu. Nah misalnya kita mau tambahin nih PowerPoint ini bawasan, kita tinggal insert.
kemudian ke icon. Insert icon from. Nah, icon. Nah, asalkan komputer Bapak Ibu itu tidak beli bajakan, maksudnya 2016 Microsoft Office-nya, biasanya itu akan terhubung dengan internet, maka dia akan dapat ini icons, kemudian di sini ada cut out people. Nah, ini dari sananya nih, ini udah dapat. Tuh, ada boleh mencari, ini tokohnya ada Shaw, anak kecil, ada Edison, ya, kemudian ada Kevin, ya, kalau ini buat orang cacat misalnya. Oh, ini langsung akses internet ya, Pak? Betul, ini harus terhubung internet. Oke. Nanti dia akan kasih Bapak Ibu, ini hal-hal ini penting banget kalau kita buat presentasi, ya, ada stikernya. Ya. Nah, di sini yang paling saya sering pakai tuh cut out people, karena ini bagus banget. Misalnya ini, kita pakai ini. Nah, kan kayak jadi padahal kosong aja, tapi ketika ini ditambahin gambar seperti ini, sepertinya kayak bagus gitu studionya, gitu. Ya, kalau kita lihat fullnya, karena dia fotonya high res. Dan udah dipotong, jadi dia bisa kayak dia. Oke, ya, benar. Nggak perlu dipotong lagi. Soalnya Ya. kan kadang-kadang potong fotonya, gambarnya. Betul. Nah, ini PowerPoint bisa begini, Bapak Ibu. Enak kan? Nah, terus fungsi. Jadi masuk tadi, Pak, maaf, masuk tadi insert, kemudian di Insert, di kemudian, icons. Oh, icons. Oke. Nah, di icon itu nanti ada kayak seperti ini nih icon. Ini juga banyak gunanya loh Ibu-ibu ini icon ini. Tapi nanti kita lihat nih. Itu sebenarnya ada cut out people. Nah, di cut out people ini diklik, nah baru ada deh. Jadi deh. Jadi. Ini ada bapak-bapak juga, jangan ibu-ibu saja, Pak. Oh iya. Soalnya kan yang bicara yang fasilitatornya kan Bapak, jadi ibu-ibu. Ya. Betul di komen. Ya, Bapak Ibu ya. Tuh, saya panggil tuh Bapak tuh. Ya. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini silakan. Ini namanya cut out insert icon, cut out people namanya, cut out. Ini gratis loh, udah dari sana. Ya, jadi Anda nggak usah cari-cari lagi, udah langsung cari mau yang duduk, mau yang berjalan, mau yang lagi ngapain gitu ya, ada ya di situ ya. Jadi ini bisa menjadikan presentasi kita tuh sepertinya jadi aktif gitu. Ada orang yang ceritain gitu. Nah, gitu. Oke. Kemudian kalau sudah di animation, nah di animation ini cukup lengkap Bapak Ibu, ya animation. Tadi coba kita lihat dulu. Ini animation sangat lengkap. Di sini bisa ada macam-macam, ya. Asalkan ada benda di sini, baru dia bisa aktif. Oke. Jadi harus ditaruhin dulu, ya. Ini baru ini dikasih animation, ya. Nah, ini bisa masuknya macam-macam, ya. Fly. Oh, ini kan Anda sudah main ini dari kecil kan? Maksudnya dari waktu kita kuliah SMA dulu juga udah PowerPoint-nya kayak gini waktu kuliah dulu gitu ya. Udah sama, tapi memang ini nggak ada yang berubah sih animation-nya. Cuma memang dia tambah aja variasi, ya. Dan kalau kita bisa meletakkan animation yang tepat, maka kita bisa membuat bahan-bahan seperti yang tadi itu, ya, bisa begini. Itu animasinya. Gitu. Oke. Sekarang coba kita lihat, Bapak Ibu, ini ada transisi. Oke. Nah, ini penting nih transisi.
Kadang kita biasanya ngelihat transisi itu cuma sebagai transition, itu cuma misalnya gini, ngubah dari push. Nah, kan kayak gini kan. Ya. Kemudian ntar split gitu ya. Misalnya refill. Nah, dia begini gitu ya. Ya. Oke. Tapi ada satu transisi yang nggak cuma statis begini. Ya, tapi bagus banget. Kalau kita bisa pakainya, itu transisi akan bisa membuat presentasi kita amazing. Yaitu disebut morph. Ada nggak di komputer Bapak Ibu morphnya? Transisi tapi morph. Ada. Ada ya? Bapak Ibu ada? Ada ya? Morph? Yang mana? Non. Morph. Morph. Nah, ini nggak di semua 2016 ada nih. Ya. Ada. Nah, gitu. Ada ya? Ada. Morph ini sangat powerful nih kalau kita bisa pakainya. Jadi contohnya begini, Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu tinggal cut aja, bikin multi duplicate, ya. Kemudian dia yang duplicate kotak ini kita pindah ke sini, ya. Kemudian kita lihat nanti morphnya kan di sini. Nah, morph. Kita harus aktifin dulu morphnya. Nih, morphnya kita aktifin. Maka harusnya sih, dia jalan. Dia lari, Pak. Nah, lari. Enggak, berarti salah nih. Kalau lari itu masih salah. Nggak bisa. Animasinya harus dimatikan dulu. Karena dia bentrok sama animasi. Nah, animasi dia nggak boleh pakai animasi, ya. Pakai transition ya. Betul, dia pakai transition doang. Kalau dia ada transisi, ada animasi. Animasi dia, iya betul, dia loncat. Nah, dia jalan kan? Tuh. Seolah-olah kita nggak pindah page kan? Begitu. Nanti Anda bikin lagi di sini, duplicate misalnya. Nah, duplicate aja, kemudian pindahin ini ke sini. Nanti dia kan pindah lagi. Ya? Nah, coba kita lihat. Ini pindahin lagi ke sini. Oh. Nah, sekarang kita lihat morph-nya dari yang 4 pertama. Ini morph. Ya, kemudian dia pindah di page baru nih padahal. Cuma kita nggak kerasa. Ya. Tuh, dia pindah ke sini. Dia pindah lagi. Nah, itu namanya morph. Nah, bagaimana kita bisa menggunakannya dengan lebih baik? Nah, coba kita lihat. Contoh nih ide dari saya ya, banyak ide lain. Oke. Morphnya bisa begini. Misalnya kita buat insert icon, shapes yang bulat ya, bulat. Bulat, kemudian kita shift, kita klik shift supaya dia rata. Ya. Begini. Oke. Nah, bulat begini ya, rata. Kita lihat, kita taruh di pinggir. Kemudian ini kita matikan, jangan ada fill, ada teksnya, ada fill-nya. Kita matikan. Bisa jadi background. Ya, ini garisnya, outline-nya kita gedein. Okay. Jadi kalau kelihatan kayaknya begini garisnya. Oke. Nah, sekarang misalnya nih, Bapak Ibu punya daftar isi. Iya. Jadi background. Ya. Ntar dulu deh, daftar isi ya. Nah, Bapak Ibu punya icon. Iconnya bulat juga. Misalnya ini, nih. Oh, oke. Oke. Nah, iconnya begini, kita warnai lain misalnya, ya.
Bapak Ibu bisa warnain terserah, mau biru kek, mau apa ya, terserah, tinggal ngikutin aja warnanya. Dah, misalnya biru, outline-nya pasti mati. Nah, begini. Ya. Kemudian ini bisa diisi apa Bapak Ibu? Nah, ini gunanya icon. Nomor atau Ya. Jadi misalnya insert icon. Oke. Ini misalnya definition. Definition itu biasanya gambar icons-nya adalah head misalnya, head. Nah, kita bisa masukin ini. Insert. Nah, begini. Oke, definition. Kemudian kita buat kotak. Ya, kotak ini. Misalnya. Oke, definition. Tengah. Indicate. Oke, begini. Kelihatannya classy kan? Udah lumayan. Oke, definition. Nah, ini kita kasih ini kita jadiin grup. Supaya dia nanti kalau bergerak, sama-sama bergerak. Kalau ini nggak dijadiin grup, cuma birunya aja yang bergerak. Ya, kita klik ini, kemudian kita pilih grup. Oke. Nah, di slide berikutnya, ya, kita kan doublein ini. Kita duplicate, gitu ya. Kita pindahin ini ke sini. Tunggu deh. Definition-nya ini harus appear. Nah, ini animation appear. Oke? Nah, jadi nanti kalau bentuknya begini. Nah, gitu ya, appear dia, definition. Oke? Nah, sekarang ini di slide kedua kita duplicate slide ini semua menjadi slide yang sama, tapi kita pindahin ini. Ininya. Kita pindahin bulatnya ke sini. Nah, kemudian ini kita pindahin ke sini. Baru kita ganti teksnya. Ya. Ya, misalnya di sini apa? Misalnya ratio, misalnya gitu. Diganti ratio. Rasional. Tapi gambar yang lain. Ya, misalnya ini beda. Kita cari lagi. Search, icon. Nah, kita cari misalnya, tadi kita coba media lah tadi ya, supaya gambarnya gampang. Nah, misalnya media gambarnya kayak gini. Taruh media. Nah, ini kita media. Nah, ini harus appear, ya. Animation, appear. Ya, begitu. Nah, udah selesai. Nah, ini kan harusnya transition-nya morph. Harusnya sih dia bisa pindah. Kita klik, dia nggak mau karena apa? Ada animation. Jadi ini nggak boleh ada animation-nya. Ya, gitu. Harusnya. Coba sebentar. Kalau nggak ada tulisannya gimana? Harusnya bisa. Nggak bisa. Harusnya di jalan. Berarti ada yang salah. Kemarin saya coba bisa. Ya, jadi dia jalan dari sini ke sini kayak ngorbit.
Ya, harusnya sih logikanya bisa. Karena dia sebetulnya tinggal memindahkan barang di mana itu, kemudian dia jadi bergerak ke situ. Nah, ini jadi pindah. Harusnya enggak. Karena yang tadi aja, yang ini, kan bisa kan? Nih, tuh pindah gini kan smooth. Nah, pindah gini. Ya kan? Gitu. Nah, pindah begini. Nah, begitu ya pindahnya. Jadi kita harus duplikat lagi ternyata. Dia udah nggak berfungsi yang tadi. Harus duplikat, baru kita ganti. Kemudian kita duplikat lagi teksnya. Kemudian kita ganti ke bawah. Ini kalau Anda punya daftar isi bisa kelihatan satu-satu kan. Sekarang kita bahasan kita yang ini, gitu kan. Tinggal ganti icon aja. Dah. Nah, jadi kayak gini contohnya. Pindah. Kemudian pindah lagi. Iya, seperti itu. Banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Ya, dengan menggunakan morph. Ya, seperti itu. Jadi, ini hanya, wah, ini mah simpel banget. Yang lain banyak banget. Morph itu bisa. Jadi, Bapak Ibu, kalau udah punya yang PowerPoint 365, itu udah sangat 365 atau 2016 itu udah sangat-sangat luar biasa, ya. Oke, itu animation dan transition. Nah, sekarang screen recording, Bapak Ibu. Gimana caranya menggunakan screen recording di PowerPoint 2016? Ya, untuk menjelaskan misalnya sebuah proses. Ya. Nah, di sini tinggal insert aja, Bapak Ibu. Insert. Di sini ada screenshot, ada sebelah kanan ada screen recording. Ya, kalau screenshot ini untuk langsung mengambil screen Bapak Ibu langsung dipoto sama dia. Yang mana yang mau diambil? Misalnya screenshot. Kemudian kita klik. Nah, ini sekarang screenshot kita lagi yang ini, ya gitu. Langsung diambil dari sini, desain idenya, ya. Kemudian langsung saya masukin, gitu. Ini bisa. Atau kalau mau screenshot menggunakan apa namanya belakang kita ini, melihat misalnya Microsoft gitu ya. Nah, itu bisa juga gitu. Jadi kita bisa ngambil. Kita bisa jelasin, kita bisa jelaskan apa namanya? Sebuah proses gitu ya. Oke. Itu insert screenshot. Kalau ini screen recording, nah ini kita penting untuk ini juga bisa screen recording. Nah, misalnya kita sedang, nah ini kita bisa, ini screen recording kayak gini nih ya. Nanti Anda bisa men-select area mana mau di copy, mau dilihat, misalnya ini, gitu ya. Nah, areanya sampai di sini mungkin. Dah. Kemudian di-record. Ya, ini nanti di-record. Nah, Anda bisa buka baru lagi, kemudian Anda bisa ketik apa namanya, coba didemokan apa namanya, Anda menggunakan katalog misalnya, gitu ya. Nah, ini udah terekam. Oke. Gini. Nah, ini caranya ya. The Jonas Untoro Library. Kemudian kita bisa
Oke. Oh, my internet nggak unstable. Oke, selesai. Udah ya, kira-kira kita stop. Dah. Langsung keluar. Mau di crop seberapa? Kita mau punya ininya. Ya. Kita crop, kemudian kita bisa kecilin. Sesuaikan sama tempatnya. Dah. Nah, sekarang kita tinggal putar deh. Ini yang tadi, ya. Nah, Anda bisa buka baru lagi, kemudian Anda bisa ketik apa namanya? Coba didemokan apa namanya? Anda menggunakan katalog misalnya. Gitu ya. Nah, ini udah terang. Oke. Gini. Nah, ini caranya ya. Tujuan Suntoro Library. Kemudian kita bisa misalnya library katalog, kita klik library katalognya. Oke. Oh, my internet nggak unstable. Oke, selesai. Udah ya, kira-kira kita stop. Begitu, Bapak Ibu. Ya. Jadi sangat membantu kan dengan adanya apa namanya? Ini kita bisa rekam, kita bisa foto, ya. Ini bisa. Jadi di dalam video kita nanti akan ada video lagi, itu bisa. Ya, misalnya gini, Anda sedang menjelaskan bagaimana menggunakan, bagaimana Anda harus menginstal Mendeley. Kemudian Anda harus demokan, Anda harus datang ke websitenya Mendeley. Nah, Anda bisa demokan itu. Lantas kemudian klik download, kemudian di-downloadlah Mendeley-nya. Misalnya begitu. Atau cara mendaftar, registrasi. Anda tinggal registrasi, tapi di videonya, kemudian videonya kan terekam. Nah, nanti dimasukin di sini. Nah, nanti kan seluruh presentasi Anda, terakhirnya itu akan menjadi video. Berarti di dalam video itu ada video lain. Gitu ya. Gitu. Oke, sampai sini. Ada yang bisa ya? Maksudnya ada yang bisa mengikuti ini kan? Ada yang punya ya? Gitu. Oke. Oke. Sekarang fungsi lain, teman-teman. Tadi udah screen recording, screenshot. Ya. Kemudian ada slideshow. Recording. Nah, ini akan kita buat bersama-sama. Ya. Kita buat bersama-sama. Coba caranya adalah misalnya yang ini. Ya, kita mau rekam. Ya. Nah, yang ini kita mau rekam dengan menggunakan suara dan gambar. Oke. Nah, caranya gimana? Satu, kita langsung coba dulu klik recording. Ya. Kemudian dari klik recording ini, kita bisa masuk ke setup. Di sini lihat nih. Ya, begitu. Kemudian record. Nah, ini kita mau mulai, kita klik aja record slideshow. Oke. Nah, kita mau record slideshow-nya ada dua pilihan. Yang pertama itu current, yang kedua itu record from beginning. Jadi yang mau kita record itu kotak ini aja atau dari depan. Ya.
Nah, kotak ini aja atau dari depan? Nah, kalau kita klik dari depan, berarti from beginning. Kita klik, maka akan tampil seperti ini. Ya. Nah, kita bisa aktifkan suara kita dengan mengklik setting. Setting, mikrofon, ya, mikrofonnya dipastikan ada, dan kamera dipastikan ada. Oke, nah kita bisa aktifkan di sini. Turn on. Oke, ini turn on. Ya, kemudian kameranya juga kita turn on. Oh, sini settingannya saya snap kamera apa ya? Oke. Kemudian ini gambarnya orangnya. Oke, coba kita cek. Ya, gitu. Nah, sekarang kita bisa langsung rekam. Dan cara ngerekam itu gampang banget. Oh, ini saya nggak bisa pakai kamera. Karena apa? Karena saya sedang rekaman juga. Kamera saya sedang dipakai kan buat Zoom. Jadi saya nggak bisa. Gitu. Nah, ini hanya bisa snap kamera. Ya, oke. Kita balik. Kita mulai. Kita record. Oh, sebelum record, saya mau kasih tahu. Supaya lancar, teman-teman. Bapak Ibu bikinnya. Anda bisa klik notes, terus Anda ketik kata-kata Anda di sini. Nanti Anda akan baca ini. Ya, baca screen notes-nya, tapi ini nggak kelihatan. Nanti pada saat direkord. Nah, Anda juga bisa menggunakan ini, doodling, ketika Anda merasa Anda perlu menyoret-nyoret. Ya. Nah, ini belajar misalnya. Oke. Nah, Anda bisa ngapus juga. Ya. Kalau mau coret-coret lagi bisa. Gitu ya. Kira-kira Anda mau belajarnya itu penting loh, medianya itu penting. Nah, jadi media itu apa? Gitu ya misalnya. Nah, Anda bisa doodling di sini. Oke. Nah, sekarang kita mulai. Misalnya kita mau record. Ya. Selamat siang teman-teman. Ini adalah sebuah contoh di mana saya menggunakan PowerPoint sebagai sebuah aplikasi untuk menghasilkan media belajar yang lebih baik dan interaktif. Nah, pada sesi ini saya sedang menjelaskan bagaimana kita bisa menambahkan suara di dalam presentasi kita dan juga menambahkan gambar dengan menggunakan perekam online di dalam presentasi PowerPoint saja. Kita akan belajar media pembelajaran secara online di sini. Yang pertama kali kita bahas adalah materi bahasan PowerPoint-nya adalah format shapes, insert icon, animation, dan terutama ini screen recording yang akan kita bahas. Ini adalah sebuah contoh di mana kita bisa membuat sebuah animasi dengan menggunakan di sini kita bisa menggunakan animasi dengan menggunakan bangun sesuatu, ya, shapes. Nah, contoh. Oke, stop. Nah, sekarang kita bisa dengerin dulu teman-teman. Kira-kira hasilnya seperti apa? Di mana kita bisa membuat, nah tunggu, ini adalah rekaman dari yang page ini saja. Tapi kalau kita mau dengerin dari depan, berarti kita harus ke depan. Kita stop dulu.
Nah, baru replay dari depan. Di mana kita bisa membuat sebuah animasi dengan menggunakan harusnya dari depan. Nah, dari sini ya. Dari depan kita coba. Selamat siang teman-teman. Ini adalah sebuah contoh di mana saya menggunakan PowerPoint sebagai sebuah aplikasi untuk menghasilkan media belajar yang lebih baik dan interaktif. Nah, pada sesi ini saya sedang menjelaskan bagaimana kita bisa menambahkan suara di dalam presentasi kita dan juga menambahkan gambar dengan menggunakan perekaman online di dalam presentasi PowerPoint saja. Kita akan belajar media pembelajaran secara online di sini. Yang pertama kali akan kita bahas adalah materi bahasan PowerPoint-nya adalah format shapes, insert icon, animation, dan terutama ini screen recording yang kita bahas. Ini adalah sebuah di mana kita bisa membuat sebuah animasi dengan menggunakan di sini kita bisa menggunakan animasi dengan menggunakan bangun sesuatu, ya, shapes. Nah, contoh. Oke, teman-teman. Bisa ya? Nah, jadi dari sini Anda bisa menghasilkan, ini tadi kenapa suaranya telat tidak sama dengan page-nya. Karena tadi waktu saya berpindah, saya lagi ngomong, kemudian saya berpindah. Nah, usahakan kalau nanti teman-teman membuat sebuah narasi atau ngomong, itu sudah catatannya. Jadi setiap page itu bisa dinarasikan, setelah selesai baru pindah, baru bicara lagi. Seperti itu. Ya, rapi membuat narasi. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Pak Dama, maaf, tadi sinyalnya kurang bagus. Untuk ngambil recordingnya tuh di mana? Masuknya di, maaf, yang pertama aja. Oh, yang pertama, sebentar. Iya. Itu ambilnya. Tadi, sebentar, saya balik ke mana sih? Oke. Nah, ini di sini. Recording. Oh, recording. Ya. Jadi di menu depannya itu, nah kita ambil recording. Kemudian di sini ada record slide show. Soalnya punya aku nggak ada sih. Home, insert, design, transition, animation, slide, review, view. Nggak ada ya? Ada yang nggak ada fitur ini? Iya, cuma ada. Nggak ada aku. Iya, saya juga nggak ada. Cuma ada screenshot dengan screen recording. Nah, screen recording. Kita nonton aja dulu kalau gitu. Kalau bentar, Bapak Ibu, kalau nggak ada, biasanya dia ada di slideshow. Coba. Slideshow. Ya. Slideshow. Coba diklik slideshow, ada nggak? Record slideshow ini. Ada, Pak. Ada record slideshow ada. Nah. Oh iya, ada. Record slideshow. Jadi dari zaman bahla itu memang sudah ada. Gitu. Ya, cuma dengan adanya recording, Anda dipermudah. Ini satu tempat begitu. Anda mau ngomongin di sini, mau screen recording, mau record slide bisa, ya. Nah, nanti Anda bisa pakai slideshow di sini. Ya, Anda bisa langsung klik lagi di slideshow-nya sama nih keluarnya. Tuh, masuknya ke sini lagi. Coba Anda klik. Bisa? Oke, sama-sama ya. Hasilnya. Ya, hasilnya sama pasti seperti inilah. Bu Beatrix bukannya kalau bikin
PPT tadi katanya sudah pakai suara, tambahin. Iya. Begini kan? Pakai cara ini kan? Kita recording juga. Cuma bagaimana ya? Saya bikin itu dia. Lupa. Sampai lupa. Kemudian di video, maksudnya disimpan dalam bentuk video. Yang di insert video. Oh iya, ini nanti kalau sudah jadi nih, ya semuanya. Cuman ngisi suara aja Pak, ngisi suara. Toh dari PowerPoint kita ngisi suara, kita rekam yang tadi screen slide. Oh nanti dipaduin pakai pakai aplikasi video. Baru kita simpan dalam bentuk video. Oh, kalau ini kan dari PowerPoint-nya juga bisa. Baru tahu. Baru tahu, Mbak. Jadi mantap toh. Mudah. Iya, bapak-bapak, ibu-ibu bisa dengan lebih mudah ya bikin report. Lama ini di videoin dulu pada baru dimasukin. Iya, itu 2 kali sih memang. Kita isi suara, terus tadi dipas-pasin dengan frame-nya kan, pindah-pindah. Ya, dipas-pasin dengan frame-nya. Iya, betul. Kalau ini kan Ibu tinggal ngomong aja, mau di clear. Nih, Ibu mau clear ya. Misalnya tadi saya nggak mau nih. Nah, ini tinggal di clear aja. Yang mau di clear yang mana? Hanya 1 frame atau dari awal. Kalau clear recording all slide ya, udah hilang. Dari awal. Dari awal lagi. Nah, kalau hanya mau di frame itu saja yang kurang bagus, mau diulang, tinggal di clear tapi hanya di current slide. Jadi nanti nggak perlu ngulang. Nggak perlu yang lain dari awal lagi gitu. Udah begitu. Enak banget kan? Nah, ini dari kita buat gitu kan. Nah, begitu Anda ngomong apa, ini dimajuin. Nah, terus Anda ngomong lagi. Langsung terekam semuanya. Begitu. Ya, persiapan presentasi toh, kuliah toh. Iya, kan berguna juga kan buat kita semua dong harus. Itu. Oke, teman-teman. Cuma butuh waktu Pak Dama. Gimana? Untuk latihan lagi membuat shape dan mencocok dengan materi. Oh, nggak perlu dipakai yang tadi lah. Shape kalau misalnya Bapak Ibu nggak bisa pakai yang ini kan cuma menjelaskan saja bahwa dari shape itu bisa di ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah membuat dengan menggunakan yang sudah ada pun tidak apa-apa. Jadi hebatnya 365 ini saya mau kasih tahu ya. Ketika di home ya, ini saya keluarkan dulu. Misalnya saya mau buka yang baru, Bapak Ibu, new ya. Nah, lihat. Ini Teams-nya banyak banget. Bahkan kalau kita mau pakai yang infografik itu juga ada. Ya, oh ini ada nih infografik. Nah, ini misalnya udah ada di sini sendiri. Ya. Jadi bahkan kalau Bapak Ibu mau yang pakai seperti kopi ada juga. Enggak, maksud saya seperti ini loh, Bu, yang saya kira mau minum kopi. Ini loh, bergerak loh, Bu. Ini home ya. Ini kalau dilihat nih gambarnya. Nah. Oh iya, ada di 365. Ya, jadi nggak bosen gitu loh lihatnya. Ini filenya ada animasinya, tapi jalan sendiri. Itu sudah semuanya ada, Bapak Ibu. Ya. Saya pakai yang air terjun. Oh ya. Ya, itu fitur-fitur banyak banget dan itu harus dipakai untuk bisa membuat ini bentuk-bentuk materi untuk online. Jadi mahasiswanya gampang. Kitanya juga nggak capek dosennya. Ya, kita bikin video, makanya tadi saya bisa bikin banyak banget 6 gitu. Ya karena bikinnya gitu ya, bikin aja gitu. Itu aja ngulang-ngulangnya lama kalau panjang. Begitu. Karena kan kita harus pakai menit. Ya boleh lebih dari berapa menit gitu ya. Nah, itu jadi harus cepat. Jadi narasinya disesuaikan dengan kecepatannya. Jadi lamanya, durasi. Begitu. Oke, sekarang yang Anda buat adalah siang ini. Mulai membuat. Ya, tadi latihannya udah sampai sini kan? Membuat framework.
Oke? Nah, sekarang Anda mau bahas apa? Kemudian framework yang mau Anda bahas itu yang mana? Jadi apakah Anda mau, ya ini contoh frameworknya, apakah Anda mau bikin, misalnya di section 1, Anda mau pakai video, atau di section 2-nya mau pakai screen recording, menjelaskan menggunakan katalog misalnya, atau menggunakan kata kunci misalnya, atau Anda mau pakai section 3, PowerPoint saja, atau ada screenshot, dan sebagainya. Nah, kalau Anda menggunakan variasi, misalnya ada screenshot-nya, kemudian ada videonya dan sebagainya gitu ya, itu pasti nilainya akan jauh lebih besar dibanding kalau hanya PowerPoint tok gitu presentasinya. Ya, kalau ada animasi lebih bagus lagi, ya, animasi. Seperti itu. Jadi silakan Anda udah mulai mendesain sekarang. Kalau ada yang bingung tanya saya untuk mulai membuat struktur ini, frameworknya. Oke. Bapak-bapak gimana, pada tidur nih? Kalau yang request ini YouTube supaya bisa lihat lagi cara-caranya tadi. Oh ya benar ya. Belum YouTube. Belum selesai. Ya nggak apa-apa juga sih pakai YouTube ya. Tapi kan artinya itu semua adalah pengetahuan yang bisa diakses oleh publik. Ya kita nggak harus di situ ya. Tapi silakan. Tapi yang penting poinnya adalah Anda harus membuat ini nih, dibiasain sama tim Anda nih. Bikin framework. Jadi ntar untuk tektokannya gampang. Pak Dama. Ya. Yang barusan ini tadi screen recording atau apa Pak? Yang ada PowerPoint dan rekaman itu tadi, itu istilahnya apa berarti? Screen recording. Oh, itu screen Ya. recording. Itu yang mana Bu? Kalau yang screen recording. Barusan kita belajar ini tadi loh Pak, yang Bapak juga menyertakan narasi di PowerPoint-nya itu. Oh, itu dari awal. Kalau di 365, Bapak Ibu bisa pakai recording. Langsung masuk di sini ada record slideshow. Maksud saya itu namanya apa Pak? Screen recording? Yang baru kita belajar ini tadi. Video recording. Oh, iya, video recording. Oh, video recording. Ya. Kalau screen recording, Bu, beda lagi. Kalau screen recording yang tadi maksudnya mungkin ya, bukan screen recording. Kalau jadi ada 3 hal di sini yang screen ya. Yeah. Satu, screenshot. Kalau screenshot itu cuma memfoto aja apa yang ada di komputer Ibu, itu difoto menjadi sebuah gambar yang bisa diselipkan pada presentasi Ibu. Berarti itu dimasukkan di PowerPoint juga, Pak? Yang screenshot itu? Bisa, itu screenshot. Jadi misalnya Ibu perlu men-screenshot misalnya layar waktu penelusuran gitu ya di Google. Nah, itu bisa di screenshot hasilnya. Kemudian dipakai di PowerPoint. Yang kedua itu kalau Ibu mau video recording tapi untuk screen. Jadi Ibu mau screen di situ misalnya Ibu lagi ngebuka Google Scholar. Terus Ibu mau ngasih tahu anak-anak cara mencari Google Scholar dengan kata kunci. Nah, itu kan perlu direkam. Ya. Nah, Ibu nanti menjalankan itu, mencari, tapi direkam. Itu namanya screen recording. Nah, kalau itu screen recording udah jadi, itu pun bisa di-insert di dalam presentasi Ibu. Jadi ketika Ibu nanti masuk ke frame, ke halaman itu, nanti dia jalan. Seolah-olah dia jalan sendiri tuh. Padahal itu rekaman screen recording yang Ibu selipin di situ. Gitu. Nah, yang terakhir, kalau Anda sudah lengkap nih presentasi PowerPoint-nya, ya, frame-nya, Anda bisa membuat record slideshow.
Jadi slideshow-nya di-record, di-record sehingga nanti bisa diekspor, maksudnya dihasilkan, hasil akhirnya tuh video. Ya. Dari sini nih, tadi kalau udah kita export to video. Nah, ini kalau export to videonya diklik, nanti di sini ada full HD 1080. Hasilnya presentasinya Ibu tadi yang di dalamnya ada screenshot, ada screen recording, itu semuanya, terus ada voice over-nya Ibu lagi ngomong, halaman per halaman, semuanya diubah jadi video. Nah, baru video itu ditaruh sebagai dokumen, file. Nah, kalau file itu mau ditaruh di YouTube, ya tinggal masukin aja di channel YouTube. Tapi kalau file itu mau dibawa, ditaruh di Moodle, misalnya Ibu punya LMS Moodle, ya ditaruh aja di Moodle. Nanti anak-anak tinggal klik, presentasinya akan keluar videonya itu. Gitu. Jelas, Bu ya? Ya. Terus satu hal lagi, teman-teman, Anda juga bisa loh bikin soal di sini. Ini misalnya Anda bikin soal ya. Ini misalnya saya coba baru ini. Nah, di sini Anda bisa bikin insert, Anda bisa bikin soal pakai PowerPoint, ini ada formnya. Ya, di sini ada form. Tunggu deh. Nggak diaktifin ya? Tadi sih aktif. Cannot get from list from form site. Oh, terputus nih hubungannya. Kalau tadi malam saya coba bisa. Nanti Anda bisa bikin soal di sini. Soal tanya jawab pilihan ganda apa segala macam itu menggunakan Google Form kalau nggak salah, atau Microsoft kayaknya nih, Microsoft Form. Jadi terhubung. Ya, begitu. Nanti jadi ini ada bisa bikin kuis. Gitu. Oke, sekarang sudah mulai bisa dibuat. Pak Dama. Ya. Saya Marcelina mau tanya. Ya. Berarti yang di tulisan yang di contoh framework itu untuk actionnya itu kayak tulisan untuk presentasinya gitu ya? Yang mana ini section yang ini? Ini yang di contoh framework. Ya, bentar. Struktur dan alur materinya itu. Yang ini ya? Berarti itu alur presentasi kita gitu ya? Betul. Jadi yang pertama itu Ibu mau section 1 dulu misalnya. Section 1 misalnya definisi baru. Ya, baru section 2 itu alurnya apa lagi? Bukan alur sebetulnya, tapi keterampilan apa yang ada di situ. Tadi kan ingat kompetensinya apa, keterampilannya apa. Misalnya kompetensinya menggunakan Mendeley. Berarti kalau menggunakan Mendeley, pertama kali dia harus bisa menginstal dulu dong Mendeley. Nah, itu section 1. Section 2-nya misalnya mendokumentasikan sumber. Ya, nomor 3 nanti membuat citasi dan bibliografi dengan Mendeley. Misalnya gitu. Berarti kalau misalnya yang tujuan itu tujuan instruksional. Ya, sama tujuan khusus itu di bawahnya aja ya keterangannya ya. Itu biasanya taruh di sini. Oh, taruh di atas saja. Ya, setelah kode apa segala macam, terus ada evaluasi, baru mungkin bisa ditambahkan tujuan instruksional umum apa, tujuan instruksional khususnya apa. Gitu. Oke? Ya. Ada lagi yang mau tanya?
Ada pertanyaan sih di daftar pertanyaan. Oh ya, silakan. Pak Dharma mau tanya, durasi presentasi PowerPoint berapa lama? Paling sekitar nggak boleh lebih dari 3 menit ya. Berarti durasi belajarnya juga 3 menit atau? Enggak, gini loh. 3 menit itu kan baru satu kegiatan saja, menonton video. Tapi nanti kan kalau durasi belajar itu adalah ketika mereka melakukan berbagai kegiatan. Misalnya setelah nonton video itu, mungkin aja ntar Bapak buat ada kuis, kemudian ada lagi materi belajar yang lain gitu misalnya. Mengerjakan forum gitu misalnya. Ya, jadi tulis aja kalau durasi kegiatannya itu sekitar ya sejam lah ya, 60 menit gitu ya. Iya berarti. Tapi durasi videonya 3 menit saja. Itu mencakup semua seksi yang ada? Nggak usah. Jadi tadi pilih yang kecil aja. Jadi misalnya Mendeley ya. Salah satu. Mereka pikir semua kali Pak Dharma. Iya jangan. Mendeley, menggunakan Mendeley misalnya. Anda mau ambil apanya? 3 menit itu hanya cukup untuk bagaimana menginstal Mendeley. Paham ya? Ya, paham. Oke. Terus kalau nggak ada yang bertanya, ada di grup chat ada yang nanyakan kalau tugasnya mau dikirimkan apakah format video atau PPT? Oh, besok tugasnya. Ya. Nah, tugasnya itu di sini semua punya channel, punya Gmail nggak? Ada nggak yang nggak punya Gmail? Sertanya ada nggak tuh? Kalau ada, kalau kita semua coba masukin di YouTube aja ya. Masukin di YouTube aja latihannya. Tapi jangan dipublish. Ya. Karena di YouTube itu bisa untuk internal saja, internal use. Ya. Ya, betul. Jadi jangan dipublish ke publik, kasihan ntar banyak yang cuma pura-pura. Jadi itu kayaknya nggak valid gitu, tapi nanti dipakai orang gitu. Kasihan kan, kita menyediakan informasi yang tidak benar gitu. Ya, tidak detail. Ya. Gak apa-apa ya teman-teman, jadi masukin di YouTube supaya besok gampang tesnya, tinggal besok harus mungkin LMS-nya besok harus ada itu tadi materinya ini sebagai salah satu materi utamanya LMS-nya. Jadi besok Bapak Ibu attach-nya itu di Edmodo mungkin. Besok kita apply Edmodo sebagai teacher, kemudian nanti Anda bisa masukin video ini sebagai materi pembelajaran Anda di Edmodo. Ya, kemudian nanti besok di Edmodo Anda harus bikin tesnya, kayak begitu. Jadi nanti Edmodo-nya udah kelihatan tuh, wah keren, Anda udah punya kelas virtual. Nah. Agak tidur ya Pak. Kenapa? Agak tidur ya Pak. Kok nggak tidur? Bisa lah. Videonya kan cuma 3 menit. Kan bikinnya 10 jam. Bener sih. Biasanya kalau bikin 1 menit itu berarti 10 jam. Berarti kalau itu prepare-nya yang lama, mikirnya. Makanya kita ada training Bu Beatrice. Jadi Bapak Ibu buat seanimasi mungkin ya. Gitu ya. Karena kalau nanti berjalan sendiri sebagai video, itu akan baik interaktif kalau animasinya pada jalan-jalan tuh. Nah, gitu. Ya, jadi kalau misalnya ada garis-garis gitu misalnya daftar, biasanya kan paling gampang kita ngetik semua daftar di situ. Poin 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, itu harus jalan satu-satu ya, jangan semuanya langsung zret kelihatan semua. Gerombolan. Iya. Aduh, pekerjaan lagi.
Itu kan tinggal disorot aja semuanya, tulisannya satu kotak itu, kemudian tinggal diatur keluarnya mau one by one atau satu-satu gitu kan. Udah, nanti dia keluar satu-satu tek 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 tek. Ya, sip. Ya. Apa dikerjain apa adanya, nanti dikasih masukan sama Pak Dama yang mana yang kurang kan? Iya. Ketika ditampilkan. Betul. Besok ada rubriknya. Ya. Ini saya punya apa namanya? PowerPoint ini tidak ada ininya, apa namanya? Formnya. Tidak ada apa? Oh, nggak ada. Form, tidak ada. Ya, itu nggak semuanya sih, Bu, punya itu. Ini aja ini lagi nggak jalan formnya. Tadi pagi jalan ini, saya masih bisa bikin form tadi pagi. Udah nggak jalan. Oke? Nggak apa-apa sih, Bu. Teman-teman juga mesti tahu ya, ini bisa taruh video dari mana-mana loh. Kita video ya. Jadi kalau mau share mau insert video, itu bisa dari online video. Ya, ada di PC kita juga bisa. Pak, sorry. Yang form buat apa ya? Saya tadi ada urusan sebentar. Oh. Untuk quiz. Oh, untuk quiz. Itu, ya, form. Kayak Google Form kemarin bisa bikin tes. Oh, jadi nanti kita mesti bikin tes di sini juga gitu ya? Kalau tesnya nanti, kalau misalnya itu di sini, jangan di videonya. Oke. Di Edmodo aja. Takutnya nggak semua orang punya form itu ada di PowerPoint. Oke. Seperti itu. Ya, oke. Bagi yang tidak punya laptop dengan Microsoft 2016, ya jangan, nggak masalah berarti. Anda tinggal maksimalkan saja animasinya, terus direkam. Tadi fungsi rekam itu atau ada. Nah, fungsi rekam Recording ada, kemudian di slideshow. Ya, slideshow, ya, begitu. Jadi silakan Anda pakai yang animasi saja, sama pokoknya bikin, nggak usah banyak-banyak frame-nya ya, teman-teman. Frame-nya paling banyak mungkin 10 gitu. Frame-nya yang untuk membahas topik Anda, nggak usah banyak-banyak. 10 aja, ditambah voice over. Kalau bisa, wajah Anda kelihatan. Kebetulan tadi nggak bisa. Jadi wajah Anda ada di sebelah kanan bawah gitu ntar. Ya. Jadi mahasiswa Anda waktu mainin video itu, oh ternyata Pak Tony ini ada gitu di situ. Seolah-olah kayak kita tuh ada di situ. Mesti ke salon nih, Pak. Udah putih Pak Tony, gak usah ke salon. Kan merah-merah sini ini. Kan bisa di ini. Sebetulnya ada satu fungsi lagi yang tadi saya belum jelasin, karena saya ragu apakah fungsi itu ada di tempat yang lain ya. Itu ada Zoom. Nggak apa-apa, diliatin aja. Supaya ketika mereka ketemu PPT yang udah itu, mereka udah tahu gitu. Ya, itu ada Zoom. Bentar. Ada Zoom di saya. Ada ya? Apanya, Pak? Zoom. Nggak di apa? Bukan. Di insert ada Zoom. Ya, di insert, kemudian itu ada Zoom di situ. Tunggu, di saya malah nggak ada. Saya ada. Slide Zoom. Ini Zoom apa sih? Oh, Zoom itu di 2016 saya udah dihilangin, diganti sama recording. Iya benar. Jadi tadinya Cocok. Berarti saya bisa pakai Zoom ya Pak ya, bukan recording ya. Kalau Zoom itu sebetulnya fungsinya bagus banget loh. Itu bisa bikin, Ibu kalau lihat YouTube-nya, saya pernah bikin buat presentasi waktu di BINUS kalau nggak salah. Itu Zoom. Jadi gambar pertama Ibu tuh bisa cuma bulat-bulat aja. Begitu diklik, dia nanti akan lari kayak ke lorong gitu. Pergi ke page baru gitu. Wah, itu bagus banget kalau kita bisa bikinnya. Ya, jadi menarik. Sebetulnya PowerPoint tuh nggak ada habisnya.
Kayaknya saya masih punya kok. Itu di mana? Ada. Bentar, saya sambil Bapak Ibu lihat. Kita sudah mulai meninggalkan Keynote, Pak ya? Keynote? Iya, tadinya saya fanatik banget pakai Keynote. Pak. Sekarang jadi males, Pak. Soalnya emang dengan adanya PowerPoint-nya hebat banget ya. Iya. Keynote padahal bagus juga sih. Jadi Bapak Ibu kalau tahu nggak ada Prezi? Prezi. Ada? Pernah pakai Prezi? Iya. Nah jadi kalau kayak PowerPoint begitu tapi banyak pilihan. Iya, jadi kalau Bapak Ibu tahu Prezi itu kan ketika kita klik kayak lari jet kemana kan gitu. Nah itu Zoom itu kayak gitu. Kita bisa bikin efek Prezi tapi di PowerPoint. Begitu. Keren sih. Ya. Kalah nih ya, Microsoft ini semua diambil. Untuk PowerPoint saya akui cukup banyak perubahannya dari zaman dulu. Karena waktu itu saya ingat waktu di UPH saya harus bikin SCORM yang tadi saya bilang. Jadi ada power presentasi, tapi ada voice-nya, ada gambar orangnya, kemudian ada soalnya di situ, ada pertanyaannya. Nggak bisa, itu harus beli alat aplikasi mahal banget. Ya, itu cuma dibukain untuk dosen UPH itu cuma 8 orang. Nah, saya bisa bikin pakai itu. Tapi kalau sekarang PowerPoint begini ya nggak perlu lagi, kita udah bisa bikin apapun gitu. Asik nih. Gitu. Ini makanya gunakanlah Bapak Ibu semaksimal mungkin. Nah, sedikit bocoran aja. Memang saya lagi ngumpulin yang kemarin saya bilang sama teman-teman ini teman-teman pakar pustakawan se-Indonesia itu saya kumpulin, diantaranya juga Pak Chandra itu ada. Nanti kita mau bikin seperti Coursera, Bapak Ibu. Coursera-nya Indonesia. Gitu ya. Jadi Coursera Indonesia itu, tahu nggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bisa ikut kursus gratis atau kursus berbayar, bersertifikat. Nah, kita mau bikin Akademi Literasi Informasi Pustakawan Indonesia, namanya ALIPI. Itu nanti seperti itu. Nah, bentuknya adalah kayak gini. Jadi nanti semua pakar-pakar itu pada bikin tuh topik-topiknya masing-masing. Nah, Bapak Ibu tinggal apply. Mau ikut kuliahnya kapan, tinggal bayar di situ. Mau ambil satu paket boleh, tapi ala carte juga bisa. Jadi Bapak Ibu cuma mau minta satu sesi aja bisa bayar satuan. Ya. Kalau itu bisa, waduh banyak. Kita udah kumpulin ternyata sesi untuk literasi informasi itu ada 101 sesi. Wow. 100 lebih sesinya. Karena itu kita lengkap dari literasi komputer, literasi digital, literasi media, literasi informasi, sampai literasi riset dengan metodologi penelitian, sampai PLS, sampai ada SPSS-nya. Sampai bisa mempublikasi di jurnal yang bagus. Kayak gitu. Nah itu yang nulis juga kita minta ada teman-teman dokter-dokter waktu itu pada nulis ya, nantinya bikin gitu. Nah doakanlah supaya itu tidak hanya menjadi mimpi, tapi bisa menjadi kenyataan. Nah kayak gitu ya Pak, Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu bisa memulainya juga nih dengan begini. Ini sama nih, kita lagi belajar sesuatu yang mengubah dunia sebetulnya dengan hanya belajar seperti ini saja. Gitu. Wah nggak ketemu nih kayaknya tadi. Oke. Sorry, kita sampai 3:30 ya. 10 menit lagi. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Ya 10 menit. Silakan kalau ada pertanyaan. Oh ini, Pak, bolehkah ngirim ulang syarat buat PowerPoint-nya untuk presentasi besok? Mungkin tadi ini katanya sinyalnya putus-putus. Baik. Nanti ditulis di grup aja ya. Grup aja di itu ya, biar nggak bertanya ulang ya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Bu Yogi ya. Pakai Canva gimana? Oh, itu nggak praktekkan tadi di sini.
Oh, private nilainya. Canva boleh, tapi begini, masalahnya adalah Canva itu sangat indah dipakai. Stabil internet. Canva itu gampang dipakai dan mudah sekali untuk membuat satu presentasi dengan cepat menggunakan Canva. Tapi masalahnya adalah Canva itu tidak interaktif. Begitu. Jadi sedangkan kita tampilannya harus, ini yang kita mau, bagaimana kalau pustakawan, kan kita balikin lagi nih. Kalau pustakawan diminta oleh universitas membuat sebuah pelatihan literasi informasi yang asinkronus, ya. Nah, sedapat mungkin kalau kita nggak bisa hadir di setiap kelas, ada suara kita di situ, ada tampilan kita di situ yang menyertai presentasi materi kita, begitu Bu jadinya, ya. Nah, makanya kita usahakan standarnya adalah presentasi PowerPoint menggunakan voice over, begitu. Nah, itu udah standar. Jadi kalau Anda udah bisa ini, Anda pulang, Anda udah bisa bikin paket-paket pelatihan literasi informasi asinkronus. Gitu. Oke. Teman-teman tahu kan ya Canva ya? Tahu ya? Kalau Padlet tahu nggak ya? Semua pada yang tahu Canva. Tahu ya? Tahu, Pak. Ada juga Padlet. Padlet itu biasa dipakai. Padlet itu biasa dipakai untuk kayak LMS tapi sederhana seperti wallpaper. Jadi kalau Bapak Ibu lagi mimpin pelatihan, ya Bapak Ibu bisa taruh di screen gitu presentasi Anda. Bahan-bahannya ada di situ ditempel. Nanti orang-orang yang ikut tinggal masuk pakai pin, kemudian tinggal diklik aja presentasinya, nanti bisa di-download keluar. Kalau Anda mau tanya juga bisa, langsung diketik ditanya di situ, nanti keluar pertanyaannya di wallpaper-nya. Kita bisa tahu siapa yang tanya. Oh, enak juga sih pakai itu. Ya. Cuma masalahnya sekarang adalah semua LMS itu nggak free. Barusan saya cek Schoology udah bayar, di stop dari Agustus 2020. Karena kuliah daring. Ya, mungkin karena kuliah daring. Jadi masih ada Edmodo. Kalau Moodle gratis, cuma kalau Bapak Ibu mau training, mau instalasi Moodle-nya aja itu lama banget. Karena kita mesti siapin servernya. Mesti pakai database-nya, pakai database-nya, kemudian itunya. Jadi kayak nanti jatuhnya kayak ini, workshop-nya Senayan. Slim, ya. Kayak gitu. Karena kita instalasinya mesti pakai servernya disiapin dulu gitu, susah. Nah, makanya saya nggak rekomen kalau buat pelatihan begini pakai Moodle. Berat soalnya. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Masih ada 6 menit. Kalau sama saya nggak pusing kan? Gampang pelatihannya. Gampang, Pak. Yang 1-2 tadi. Gampang. Dibanding kemarin pusing kan? Gampang dengar. Oh, juga Pak, kata mereka. Ada yang bilang pusing Pak katanya. Oh, pusing. Nanti ada panadol, tenang aja. YouTube-nya. Nanti sebentar habis sesi biasanya dikirimkan oleh Mbak Lenta YouTube-nya. Oke, jadi teman-teman satu ya. Saya mau ulangi lagi review untuk tugas. Satu, tugasnya adalah membuat presentasi PowerPoint. Ya, tapi presentasi PowerPoint-nya harus Anda berikan suara dengan menggunakan fitur yang tadi ya, slideshow recording. Nah, kalau Anda bisa meletakkan gambar Anda mukanya, kamera itu bisa ambil begitu, Anda silakan taruh di situ juga. Ya. Nah, kalau sudah itu diekspor dalam bentuk video, kemudian videonya tolong di
upload di di YouTube ya, di YouTube, tapi jangan dipublish untuk umum. Jadi Anda masukin YouTube tapi untuk konsumsi sendiri, nanti yang penting Anda dapat linknya, dapat tautannya. Paham ya? Oke. Sebetulnya kalau saya mau kasih cara tidak pakai ini video yang tadi slideshow recording, ada satu cara yang paling gampang. Gimana Bapak Ibu? Hasilnya sama. Cara gini, Anda buka presentasinya di Zoom. Ya. Tapi Zoom-nya kan merekam Anda. Terus Anda share apa itu namanya? Slide. Terus di recording deh. Ya. Kan suara Anda juga udah langsung masuk situ. Ya. Jadi itu juga bisa. Ya, jadi whatever ya, kalau pokoknya Bapak Ibu mau pakai yang tadi slide show itu boleh. Kalau mau pakai cara yang smart gitu ya, menggunakan Zoom atau menggunakan Google Meet atau apa yang bisa direkord, hasilnya pokoknya video aja dengan PowerPoint yang ada suara Anda di situ. Nah, malah kalau pakai Zoom kan udah pasti ada kotak gambar wajah Anda kan? Ya. Nah, pertanyaan nih. Nanti hasilnya dipublish di YouTube-nya malam ini atau besok? Terserah, kalau Anda selesai malam ini, boleh. Tapi kalau Anda, besok kan ada saat kosong di mana Anda bisa mengerjakan. Tugas mandiri. Ya, ada tugas mandiri. Jadi silakan gunakan waktunya. Jadi maksud saya gini loh, nggak numpuk semuanya besok kalau misalnya Anda bisa sedikit-sedikit kerjakan sekarang. Sudirman nih. Ya, sekarang framework dulu ya. Ya, framework. Nanti framework dengan materi kumpul, ya. Judul yang dipresentasikan ya bebas sesuai dengan apa yang Bapak mau pilih di framework. Ya, betul. Itu YouTube-nya YouTube pribadi ya Pak ya maksudnya? Harus jangan institusi. Iya Bu, jangan YouTube-nya STT mana gitu. Maksudnya kan harus bikin dulu kan ya Pak? Iya. Enggak, kalau Bapak Ibu udah punya YouTube, udah punya Gmail? Ya, Gmail. Sorry. Otomatis ada YouTube. Otomatis Bapak Ibu punya channel YouTube dah. Gitu. Oke Pak. Kaptek Pak, kaptek. Terima kasih. Oke. Udah ya, semangat ya teman-teman. Baik, kalau nggak ada lagi, terima kasih banyak Pak Dama. Ya, sama-sama. Kita kasih close dari jauh atau mau jempol, silahkan Bapak Ibu. Dan silahkan siapkan untuk tugas besok. Itu yang mendaki. Nah baik, sekali lagi terima kasih ya teman-teman semua atas perhatiannya dalam menikmati materi Pak Dama. Bagus nih Pak, tadi pagi tegang nih pas tutup oke nih. Jadi mudah-mudahan semangat untuk buat tugasnya. Nah, baik, terima kasih semua. Selamat sore. Saya kembalikan kepada Persetia Kalenta. Masih ada kah? Ya, sedikit saja. Terima kasih Pak Dama, Kak Hilda, dan Bapak Ibu semua.